Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Faris. NPM saya 110121111026. Saya jurusan Teknik Informatika S1 semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dua metode numerik, yaitu metode Sekon dengan metode Gauss-Jordan sebagai perbaikan nilai atau remedial. Dan dosen pengampu adalah Ibu Melinda Yanuar. Baik, langsung saja pada pembahasan materi. Materi pertama ialah metode Sekon. Metode Sekon merupakan metode terakhir dari solusi persamaan Nirlanjar, lebih tepatnya pada metode terbuka. Metode ini merupakan metode modifikasi dari metode Newton-Raphson. Nah, karena pada metode Newton-Raphson, ketika kita ingin mencari akar dari suatu fungsi, kita butuh turunan atau diferensial dari fungsi tersebut. Nah, adapun kelemahannya dari metode ini, tidak semua fungsi mudah dicari, terutama pada fungsi yang rumit, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari turunannya. Dan ada juga yang tidak memerlukan turunan untuk mencari akar dari fungsi tersebut. Nah, di sini prosedur relaran metode sekat adalah seperti ini. XR plus 1 sama dengan XR dikurangi FXR dikali XR kurang XR min 1 dibagi FXR dikurangi FXR min 1. Nah, prosedur relaran sekan berhenti ketika nilai mutlak XR plus 1 dikurang XR sudah lebih kecil dari galah toleransi. Nah, galah toleransi ini sudah sesuai dengan di sini galah toleransi ini sudah sesuai dengan yang diinginkan pada soalnya. Oke. Langsung saja ke pembahasan metodenya. Caranya itu langsung saja kita langsung buat soalnya. Yang pertama, saya di sini sudah membuat contoh soalnya. Yang pertama itu yang ini adalah hitunglah akar fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 dengan menggunakan metode Sekon dengan galah toleransinya 0,00001. Oke, di sini kita buat dulu tabelnya seperti ini. Leraran yang tabel pertama kita isi dengan leraran kosong dan tabel kedua dengan leraran pertama. Oke, di sini nilai x-nya kita bebas saja, kita masukin nilainya itu kita tembak aja dengan nilai leraran kosong ini 1. Leraran pertama ini kita isi dengan nilai 2 x-nya. Oke, kita rumusnya yang pertama kita masukin sama dengan buka kurung. Nah, rumus yang dari metode FXR ini kita ambil dari rumus yang di atas ini. X-nya di mana? X-nya adalah di samping sini, di XR. Nah, jadi kita masukin X pangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung X pangkat 2 tutup kurung dikurangi buka kurung 3 dikali X tutup kurung dikurangi 3. Kita enter. Hasilnya min 4. Dan yang tabel yang kedua ini di leraran pertama kita hanya tinggal drag aja dari hasil yang rumus yang pertama. Maka hasilnya nilainya ada 3. Di sini untuk yang di sini kita kosongkan dulu karena kita belum mendapatkan yang kita perlukan untuk menghitungnya. Oke. Di sini leraran kedua. Nah, di sini kita memerlukan rumus seperti yang ada tuh prosedurnya itu ya. Nanti kita lihat dulu ya prosedurnya. Nah, di sini prosedurnya kita masukin. Nah, adapun rumusnya seperti yang di prosedur relaran metode ini. Kita mulai dari XR-nya dari mana? Kita ambil dari sini yang metode relaran pertama. XR
dikurangi buka kurung kembali, terusnya fxr terus dikali fxr-nya dikali buka kurung xr dikurangi xr-1 itu di atas lelaran pertama. Oke, tutup kurung lagi, terusnya dibagi buka kurung fxr dikurangi fxr min 1. Nah, fxr min 1 ini ada di atasnya fxr. Oke, kita tutup kembali. Nah, setelah kita mendapatkan rumusnya, kita enter. Terus, maka hasilnya 1,5714286. Oke, karena di sini kita sudah mendapatkan ininya, rumusnya, jadi kita hanya tinggal drag ke bawah. Kita copy. Nah, oke, di sini kita akan menghasilkan dari xr plus 1 dikurangi xr. Rumusnya seperti ABS buka kurung xr plus 1 dikurangi dengan xr tutup kurung, maka hasilnya 0,428571429. Oke. Nah, di sini kita untuk menentukan itu sudah mencapai toleransi yang diinginkan apa belum, dengan cara sama dengan ABS buka kurung, kita kan udah ada hasilnya, maka kita tinggal blok saja tabel tersebut. Kita tutup kurung, terusnya lebih kurang dari skala toleransi yang diinginkan, seperti ini 0,00001. Enter. Nah, di sini kita tulisnya false, berarti artinya skala toleransinya belum mencapai yang diinginkan. Lalu kita copy semuanya, kita blok dulu. Nah, kita drag sampai dia muncul tulisan true. Nah, di sini kita sudah true. Berarti skala toleransi yang kita inginkan sudah mencapainya. Oke. Nah, di sini di mana titik akarnya? Ya. Nah, titik akarnya ada di sini di XR. Oke. Sudah, hanya begitu saja penjelasan saya tentang metode second. Nah, selanjutnya kita ke metode yang kedua. Oke, selanjutnya kita ke metode yang kedua, yaitu Gauss-Jordan. Poin-poin metode Gauss-Jordan ialah metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja augmented matrix yang pada metode eliminasi Gauss diubah menjadi matris segitiga. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, diubah menjadi matris diagonal. Seperti contohnya di bawah ini. Nah, matris segitiga dia berbentuk A11, A12, A33, A23, A13, A113, A12. Ini berbentuk segitiga seperti begini. Makanya disebut dengan matris segitiga. Nah, matris diagonal dia bentukannya miring. 1, 1, 1, 1 miring dia bawah situ. Oke, langsung saja ke pembahasan dan cara mengerjakan contoh soalnya. Kita ke Excel. Nah, kita sudah membuat contoh singkatnya, yaitu adalah selesaikan sistem persamaan Lange berikut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di eliminasi Gauss-Jordan kita harus membuat nilainya seperti ini. Pada baris pertama kolom pertama itu nilainya harus 1, dan baris kedua kolom kedua itu nilainya harus 2. Nilainya harus 1. Nah, dan baris ketiga kolom ketiga nilainya 1, sehingga membentuk matris diagonal. Oke. Nah, dengan seperti ini kita membuat dulu 4 blok. Yang 4 blok, terusnya kita hitung yang kita cara gimana supaya caranya ini masukin ke ke tabel-tabel ini. Yang baris pertama kita isi dengan 2. Kenapa? Karena
di soalnya terdapat 2x 1, terusnya 0 kosong dikurangi x3. Jadi mana kita kalau emang tidak ada nilainya maka kosong. Dan jika nilainya tidak ada, seperti hanya ada x3 nya, maka kita isinya nilainya min 1. Selanjutnya dengan ini sama dengannya 2. Oke, seterusnya dan seperti itu. Di sini kan ini kan nilainya 6, di baris kedua nilainya itu 6x1, berarti kita tulis nilainya 6 ditambah 5. Maka nilai 5-nya itu 5, maka kita masukkan 5. Oke, selanjutnya dikurangi 3. Nah, ini udah ada nilainya 3, maka ditambah masukin nilainya 3 pada baris kedua ini, kolom ketiga ini. Dan untuk kolom keempatnya ini kita sama dengan 7 karena nilainya 7. Oke, selanjutnya baris ketiga itu nilainya adalah 2 untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua dia hanya x, berarti min 1. Berarti hanya min 1. Oh ya, ini ada salah kata. Harusnya ini dia ini x2. Oke, seperti ini. Harusnya ini x2. Seharusnya ini x2. Selanjutnya ini kan tidak ada nilai di kolom ketiga, maka tulisannya 0, maka dinilai isinya 0. Oke, dan yang sama dengannya maka nilai 4, soalnya nilai 4. Oke, nah kita fokus kepada baris pertama dulu. Nah, supaya kita nilainya 1, maka kita fokus kepada baris pertama. Kita copy dulu dan buat di sini. Oke, kita hilangin dulu angkanya. Nah, supaya kita dapat matriks diagonalnya, maka kita masukkan rumus 1,2 dikali baris pertama. Ya, seperti itu. Supaya kita mendapatkan matriks diagonalnya, Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan. Kita fokus kepada baris pertama dulu. Nah, di sini kan kita udah dapat rumusnya. Kita masukin rumusnya, nilainya itu berarti 0,5 dikali baris pertama, enter, maka nilainya 1. Nah, di sini kita udah mendapatkan nih nilai pertama dari eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita dapat nilai pertama. Nah, kita sudah dapat nilai pertama, maka kita langsung saja ngeblok baris pertama sampai ke kolom keempat. Oke. Nah, di sini kita udah dapat nilai pertama, nilai 1, dan di sini 0, di sini masih 0,5. Di sini. Nah, terus kita hanya tinggal copy aja yang nyamping sininya dengan cara sama dengan kita blok ini ya. Oke, kita enter. Terusnya kita drag sampai kolom keempat. Ya, begitu juga dengan baris ketiga juga, karena kita fokus untuk baris pertama dulu. Oke, lanjut ke yang kedua. Kita hitungan kedua, kita copy juga ini, kita pastekan di sini. Nah, kita hapus angkanya. Oke, selanjutnya kita fokus pada baris kedua dengan rumus baris kedua dikurangi 6 baris pertama. Kenapa baris kedua dikurangi 6? Karena nilai awalnya adalah 6. Maka itu saya dikali dengan baris pertama. Maka nih, kita buat dulu aja rumusnya. Baris kedua dikurangi 6 dikali dengan baris pertama 1. Ntar, maka hasilnya nilainya 0. Karena kita memang incer, soalnya diagonal itu matriks diagonal itu dia 1, angka nilainya 1 di sini, dia ngikutin miring ya satunya ya. Dan yang lainnya itu 0 semua. Oke, tinggal ini kita udah dapat nilainya, kita tinggal drag aja ke samping seperti ini. Dan yang ini kita tinggal copy aja karena baris pertama kan sudah kita dapat. Seperti ini kopinya. Oke, selanjutnya sama di baris ketiga juga. Seperti ini. Tinggal drag lagi.
Oke, selanjutnya kita copy lagi, kita buat tabel kembali karena ini nilainya diagonalnya belum jadi, matriks diagonalnya. Terus kita fokus kepada baris ketiga dikurangi dengan 2. Kenapa 2? Karena nilai awalnya 2, seperti itu. Nah, ini kita kan mau ngincer nilai 0, kita supaya jadi hitung bagaimana nilai 2 ini supaya 0 dikurangi dengan berapa itu, maka hasilnya 2. Maka dikurangi 2 supaya si baris ketiga awal ini 0. Oke, dan terusnya kita dikali dengan baris pertama, seperti itu. Jadi kita ini sama dengan baris ketiga dikurangi 2 dikali baris pertama. Kita enter, hasilnya nilainya 0. Kita udah dapat nih yang pertama, kita tinggal drag lagi ke samping sampai kolom keempat. Oke, maka hasilnya 0 begini. Nah, kita tinggal lanjutin, copy lagi seperti yang tadi ini ya. Nah, terus selanjutnya kita fokus pada baris kedua kembali. Nah, kita masukkan nilainya 1/5 dikali baris kedua. Oke, gitu. Oh ya, kita belum copy tabelnya, kita pastekan di sini. Nah, terusnya kita hilangin dulu ini ya. Kita akan fokus ke baris kedua untuk mencari nilai 1. Nah, kenapa kita dibagi 1/5? Supaya kita mendapatkan nilai 1 di tengah-tengah ini, di tengah-tengah tabel. Oke. Berarti kita rumusnya seperti ini. Sama dengan 0,1,5 itu hasilnya 0,2. Kita hitung, terusnya dikali dengan baris kedua, enter, maka hasil tetap 0 karena dikali 0 juga. Kita langsung kesampingin plus, maka di baris kedua kolom kedua hasilnya 1. Ini yang kita cari. Kita sama dengan kita tinggal copy lagi aja si baris pertama, karena kita tidak mengubah si baris pertama, kita hanya mengubah baris kedua. Oke, selanjutnya kita pastekan lagi tabelnya. Sepertinya tidak bisa, kita copy saja, kita pastekan kebablasan. Oke, sini. Selanjutnya kita fokus pada baris ketiga. Ya, kita fokus pada baris ketiga. Nah, kita mengincar supaya si tabel tengahnya ini 0 dengan cara baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Nih, kalian lihat kan, jika baris ketiga ditambah dengan baris kedua maka hasilnya 0, seperti itu. Maka kita tulis baris ketiga ditambah dengan baris kedua, kemudian 0. Nah, kita drag samping sini, plus, maka baris ketiga kolom kedua nilainya 0. Kita insert itu. Oke, karena kita udah dapet nih ya, kita tinggal copy lagi baris kedua dan baris pertamanya. Oke, tinggal selanjutnya kita buat kolom kembali kosong seperti ini. Nah, setengah, kita fokus ke baris ketiga, setengah koma 2 dikali baris ketiga. Kenapa kita satu ini, kita mengincar baris ketiga kolom ketiga yang dimana 0,2. Jadi kita mengikuti ini supaya gimana caranya yang lain juga tidak ikut berubah nilainya. Jadi sama dengan kita buat ininya perhitungannya
buka kurung, setengah, koma 2, tutup kurung, dikali baris ketiga, seperti itu. Terus maka hasilnya 0. Maka kita sampingin, maka nilainya ketemu, kita dapat nilainya. Nah, baris ketiga ini kita sudah mendapatkannya, tinggal baris kedua dan baris ketiga, seperti itu. Baris pertama kita sudah hampir terbentuk nih matris diagonalnya, udah dapat. Kita lanjutin, kita bikin lagi, tinggal kita copy kembali si baris pertama dan baris keduanya. Oke, sudah mirip. Terusnya kita copy, kita pastekan lagi, kita buat table kembali. Nah, di sini kita fokus pada baris pertama, ya. Kita fokus pada baris pertama untuk memperbaiki si kolom ketiga ini. Oke. Jadi kita masukin ya, baris pertama ditambah dengan 0,5 karena nilai kolomnya ini 0,5. Nilai baris pertama kolom ketiga ini nilainya 0,5. Maka dikali dengan baris ketiga. Ya, jadi rumusnya itu baris pertama sama dengan baris pertama ditambah 0,5 dikali dengan baris ketiga. Enter. Nilainya tetap 1. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita tinggal drag aja itu ke samping, maka kita sudah dapat nih nilai baris pertama. Nilai baris pertama itu 1, 0, 0. Nah, kita tinggal copy dah baris pertama, baris kedua dan baris ketiganya, karena kita kan fokus hanya ke itu. Kita tadi kan hanya fokus pada baris pertama, kita jadi tinggal copy aja baris kedua dengan ketiga. Nah, tinggal kita ubah baris kedua ini, baris kedua kolom ketiga ya, ini 1,2 dengan cara kita buat table dulu. Nah, di sini kita sudah membuat table, kita kosongkan nilainya. Nah, selanjutnya tinggal kita fokuskan, kita kan mau fokus ke baris pertama nih, fokus kepada baris kedua di sini nih. Nah, 1,2 baris kedua kolom ketiga, kita mau ngubah nilai itu supaya jadi 0. Gimana caranya? Dengan cara baris kedua dikurangi 1,2 karena kolom ketiga nilainya, baris kedua kolom ketiga nilainya 1,2. Kita kan supaya nilainya dia jadi 0, biasanya dikali dengan baris ketiga, seperti itu. Kenapa harus baris ketiga? Karena dia nilainya tidak akan merubah baris kedua kolom pertama dengan kolom keduanya. Oke, selanjutnya kita masukkan rumusnya. Kita kan udah ketemu rumusnya, jadi baris kedua dikurangi 1,2 dikali baris ketiga. Enter. Hasilnya tidak berubah sama sekali. Maka kita tinggal drag ke samping seperti ini. Maka kita sudah mendapatkan nilai matris diagonalnya 0, 1, 0. Nah, ini kan udah jadi. Kita tinggal copy si baris ketiga dan baris pertamanya seperti itu. Nah, kita tinggal copy ke samping, kita blok lagi ke samping lagi. Dengan begini, Gauss Jordan sudah selesai. Kita sudah mendapatkan nilainya, dan ini adalah nilai titik hitung. Nah, selesaikan sistem persamaan Lange berikut. Maka kita sudah menyelesaikan sistem persamaan Lange. Ini kan nilainya adalah ini 1,5 min 1, 1. Nah, inilah nama yang disebut namanya dengan matris diagonal. Terima kasih. Dengan semoga ini perbaikan saya sudah selesai, perbaikan nilai saya dan remedial ini. Terima kasih kepada Ibu Melinda Yanuar yang telah mengajarkan materinya
kepada saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.